Bab 841, waktunya habis. Selama beberapa tahun terakhir, Sang hanya fokus mengubah konsepnya menjadi teknik nyata. Dan akhirnya tibalah waktunya. Sang berusia 1800 tahun, dan dia menunggu redistribusi zona. Sekali lagi, Lightning Manor tidak menetapkan ulang zona Sang. Sang menunggu beberapa hari untuk memastikan perang telah berlanjut. Sudah waktunya untuk pergi, pikirnya sambil meninggalkan tempat yang sudah lama dia duduki. Seluruh wilayah telah pulih. Orang tidak akan bisa menebak bahwa beberapa abad yang lalu, semuanya telah tenggelam oleh lautan darah dan deat mana. Sang terbang ke jarak sekitar 2.500 km dari bendera pembela dan berhenti. Kemudian, dia fokus pada tubuhnya dan menginginkannya untuk menerobos. Siapa? Dalam sekejap, semua mana di sekitarnya ditarik ke arahnya. Beberapa raja penyihir segera memperhatikan dan menyipitkan mata. Prajurit itu mulai bergerak. Sang dengan sangat cepat mencapai alam Mid-Void Break, dan dia merasakan bendera pembela mulai menolaknya. Sang menjadi lebih kuat dari bendera pembela, dan itu memperingatkannya. Bersinar. Sesaat kemudian, Sang menarik bendera pembela dari tanah dengan pikirannya dan memasukkannya ke dalam dunia batinnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, penghalang besar di sekitar wilayah Sang lenyap. Raja penyihir segera mengeluarkan perintah kepada prajuritnya. Namun, sebelum prajurit mereka bereaksi, Sang telah menggunakan beberapa langkah mana untuk meninggalkan wilayahnya. Dalam waktu kurang dari 1 detik, Sang telah memasuki wilayah di timur lautnya, bendera pembela Istana Penghakiman Bintang 4. Penghalang itu dengan cepat berubah menjadi keruh lagi, dan para raja penyihir kehilangan pandangan terhadap Sang. Namun, mereka juga semakin bersemangat. Dia telah tertipu. Dia telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Mereka tahu bahwa Sang akan segera menyerang bendera terlemah, yaitu bendera Bintang 4. Jadi, mereka telah menempatkan penyihir leluhur akhir yang sangat kuat dengan 4 rasa roh di sana. Sang harus bertarung setingkat di atas dirinya. Dan bahkan jika dia selamat karena suatu keajaiban, dia hanya punya waktu 2 jam lagi untuk hidup. Setelah memasuki wilayah baru, Sang mengambil waktu sejenak untuk memulihkan mana dan fokusnya. Lawannya mungkin berada di tengah wilayah, yang berarti jaraknya sekitar 5.000 km darinya. Dia punya waktu untuk pulih. Setelah beberapa detik, Sang menyiapkan kedua pedangnya dan terbang menuju tengah wilayah. Anehnya, Sang tidak melihat siapapun. Apakah lawannya berada di tempat lain? Namun ketika mencapai jarak sekitar 2.000 km, ia merasakan perbannya bereaksi. Lawannya ada di sana, tapi dia tidak bisa melihat mereka. Mereka menggunakan penghalang atau mantra untuk bersembunyi, pikir Sang. Beberapa saat kemudian, Sang menyerang ke belakang. Perasaan diawasi lenyap, dan tidak kembali lagi, bahkan setelah Sang menunggu beberapa detik. Apakah mereka tidak bisa bergerak? Pikir Sang. Sang memutuskan untuk bergerak sedikit dan memasuki Spirit Sense lawannya lagi dari sudut yang berbeda. Sang merasakan perasaan diawasi lagi dan mundur. Setelah itu, dia kembali ke lokasi semula dan berpindah ke jangkauan lawan lagi. Mereka belum bergerak, pikir Sang. Sesaat kemudian, Sang menembak beberapa kilometer ke atas dan kembali memasuki jangkauan lawan. Sang ingat ketiga tempat yang dia masuki. Dia tahu persis dari mana perasaan itu bermula. Dan kemudian, Sang menggunakan sesuatu yang menakutkan. Matematika, trigonometri. Sang berusia ribuan tahun, dan pikirannya sangat kuat. Perhitungan ini hanya memakan waktu sekejap. Sang mengangkat adumnya. Dan kemudian, dia mengayun ke bawah. Siapa? Gambar adum muncul di tempat sekitar 2.000 km jauhnya dari Sang dan menebas ke bawah. Meteor, BOOM. Sekitar 20 km berubah menjadi kawah yang terbakar. Bersinar. Sesaat kemudian, seorang wanita berambut abu-abu muncul hanya 300 km dari kawah. Wajahnya memucat, dan matanya membelalak karena ketakutan dan keterkejutan. Jika dia tidak menggunakan mana step sekarang, dia akan mati. Bagaimana dia menemukannya? Kamuflasenya sempurna. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang menakutkan mendekat. Di kejauhan, dia bisa melihat Sang mengayunkan suksisnya. Bersinar. Karena naluri, Mage menggunakan mana step lagi. Sesaat kemudian, ruang di mana dia berada telah berubah secara drastis. Rasanya seperti tombak tak kasat mata menembus tempat itu. Siapa? Di kejauhan, semua mana di sekitar Sang lenyap, dan dia menebas suksisnya lagi. Bang! Sang penyihir merasakan sesuatu yang berat dan kuat menghantam perisai penyihir miliknya, dan lebih dari 10% mana miliknya lenyap. Apa? Bagaimana? Dia adalah seorang pejuang, kan? Jadi, bagaimana dia bisa menyerangnya dari jarak 2.000 km? Kisaran ini bahkan lebih gila dari jangkauan penyihir. Sang penyihir menyadari bahwa dia telah membuang cukup banyak mana, dan dia memutuskan untuk mengatur ulang pertarungan. Dia menggunakan 3 langkah mana untuk menjauh dan memasang penghalang lain yang akan menyembunyikannya dalam sekejap. Dia perlu memulihkan mana. Namun, saat dia memasang penghalang, bang! Serangan yang sama menimpanya lagi, dan dia kehilangan mana lebih banyak lagi. Sekitar 2.800 km jauhnya, Sang kembali menyiapkan suksisnya. 600 tahun yang lalu, serangannya tidak cukup kuat untuk mengancam penyihir dari jarak sejauh itu kecuali dia menggunakan serangan lambat seperti meteor. Tapi sekarang,
dengan tambahan dua pedang hati miliknya, serangan jarak jauhnya menjadi sedikit lebih kuat. Ini juga memberi Sang kemampuan untuk memanfaatkan Spirit Sense miliknya yang besar. Pada saat ini, Sang dapat melancarkan serangan ke arah lawannya, yang bahkan tidak dapat melihatnya. Mulai sekarang, para penyihir harus dekat dengannya, bukan sebaliknya. Lawan Sang panik saat dia mencoba yang terbaik untuk menemukan cara bersembunyi dari Sang. Bang, bang, namun, dua serangan lagi menimpanya, dan dia menyadari dengan ngeri bahwa dia kehabisan mana. Bersinar, bersinar, saat berikutnya, dia melihat Sang mendekat dengan cepat. Retakan, mana shield miliknya rusak, Sang dengan cepat menggunakan beberapa langkah mana untuk mendekatinya. Dan kemudian, dia memasukkan pikirannya dengan konsep api penyucian. Dia telah menjadi pengamat burung. Sang baru saja menggunakan seluruh mana untuk melakukan itu, tapi itu penting. Jika pertarungan berakhir sekarang, Istana Penghakiman mungkin curiga bahwa Sang bahkan lebih kuat. Jadi, dia harus menghemat sedikit waktu. Tapi tidak sebanyak itu. 1 menit kemudian, dia membunuhnya. Musuh sekarang tahu bahwa dia adalah seorang pejuang, dan mereka tahu bahwa pertarungan tidak akan memakan waktu lama. 1 menit sudah merupakan waktu yang cukup lama untuk sebuah pertarungan. Bab 842, Kelahiran Kembali. Penghalang berawan lenyap. Ya, itu tidak menjadi transparan. Karena pembelanya kalah, bendera pembela telah menghancurkan dirinya sendiri, termasuk penghalangnya. Siapa? Saat berikutnya, penghalang baru muncul, tapi kali ini, itu bukan salah satu dari bendera pembela. Ini adalah penghalang serangan. Sang baru saja memasang bendera serangan. Pada saat yang sama, bendera serangan kedua muncul di wilayah yang baru saja ditinggalkan Sang, wilayah lamanya. Seorang penyihir leluhur awal sedang menyerang wilayah lama Sang. Tentu saja, Sang tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, beberapa raja penyihir sedang memperhatikan Sang. Sang telah menghancurkan penyihir lain yang sangat berbakat, dan dia bahkan telah menghancurkan bendera pembela. Namun, dia terjebak sekarang. Setelah beberapa menit, tidak ada seorang pun yang memasuki wilayah Sang, dan dia tahu bahwa Istana Penghakiman akan membiarkan hitungan mundurnya habis. Dan kemudian, mereka hanya akan mengirimkan penyihir leluhur awal lainnya untuk memakan wilayah itu dari bawah Sang. Lagi pula, dia tidak bisa menggunakan bendera pembelanya lagi. Saat hitungan mundur masih berlangsung, Sang melihat ke perbatasan wilayah barunya. Bagian selatan dan tenggara wilayahnya masih belum bisa diserang. Wilayah itu adalah wilayah asli dari Istana Penghakiman, dan mereka mungkin telah menugaskan penyihir tinggi atau penyihir agung ke sana. Di sebelah barat daya dan baratnya terdapat wilayah lamanya, yang akan segera ditaklukkan oleh musuh. Sang menyadari bahwa penghalang bintang 1, yang seharusnya berada di barat lautnya, telah lenyap. Sang sudah menebak dengan tepat di mana bendera itu berada sekarang. Bendera itu mungkin menampilkan penyihir leluhur awal yang menyerang wilayah lamanya. Segera setelah wilayah itu ditaklukkan, penyihir leluhur awal akan menurunkan benderanya. Ini akan menghalangi wilayah barat dan barat daya. Saat berikutnya, Sang memeriksa bagian timurnya. Ada penghalang hitam putih dengan 1 bintang. Ini bukan lagi wilayah Istana Penghakiman, melainkan wilayah keluarga senja-senja, dan mereka memiliki bendera pembela mereka sendiri. Ini hanya tersisa di utara. Dan ada bendera bintang 2 dari Istana Penghakiman. Secara harfiah setiap arah diblokir. Segala sesuatu di sekitar wilayah baru Sang sangat lemah sehingga dia tidak diperbolehkan menyerang. Dia benar-benar terjebak. Sang tidak menunjukkan reaksi apapun di luar dan kembali ke pusat wilayah barunya. Masih ada sekitar 55 menit tersisa dalam hitungan mundur. Setelah beberapa menit, Sang memanggil lagi ruang isolasinya yang besar. Dia masuk dan menutup pintu masuk. Para raja penyihir penasaran dengan apa yang Sang coba lakukan, tapi mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Lebih dari 50 menit berlalu. Hanya tersisa 2 menit. Pintu masuk ke ruang isolasi terbuka, dan Sang keluar. Sesaat kemudian, dia menyingkirkan ruang isolasi lagi dan menunggu di tengah wilayah barunya. Sang tampak sama seperti sebelumnya. Waktu berlalu. 1 menit tersisa. 30 detik tersisa. Pada saat itu, rahang Sang bergerak sedikit saja. Kelihatannya bukan hal yang aneh. 20 detik tersisa. Saat itu, keringat mulai mengucur dari sekujur tubuh Sang. Raja penyihir memandang Sang dengan alis berkerut. Sesuatu sedang terjadi. 15 detik tersisa. Wujud Sang seakan terbakar dan menjadi tidak stabil. Para raja penyihir masih ragu tentang apa yang sedang terjadi. 10 detik tersisa. Bang! Sang menembak ke arah utara saat mana dalam jumlah yang sangat besar berkumpul di sekelilingnya. 5 detik tersisa. Pada saat itu, salah satu raja penyihir menyadari apa yang sedang terjadi. Segera pindahkan bendera pembela ke utaranya. Dia berteriak pada raja penyihir dari Istana Penghakiman. Raja penyihir memandang yang lain dengan kaget. Apa? Dia menelan pil kelahiran kembali. Teriak raja penyihir lainnya. Mata raja penyihir dari Istana Penghakiman terbuka lebar saat menyadari. Dia segera menghubungi orang di utara Sang. Tarik bendera pembela dari tanah. Dia memesan. Penyihir leluhur menjadi kaget dan bingung. Apa yang sedang terjadi? 0 detik. Siapa? Bendera serangan yang ditanam Sang lenyap dan mengubah tanah di bawah Sang menjadi wilayah dari Lightning Manor. Pada saat yang sama, Sang mencapai tepi utara wilayahnya.
Penyihir di wilayah utara mengulurkan pikirannya ke arah bendera pembela dan menariknya. Ding, tapi dia tidak bisa memindahkannya. Entah kenapa, dia tidak bisa memindahkan atau menonaktifkan bendera pembelanya. Dan saat itulah penghalang berubah menjadi keruh. Para raja penyihir mengertakkan gigi. Mereka terlalu lambat. Namun, siapa yang mengira bahwa sang benar-benar membawa pil kelahiran kembali? Pil kelahiran kembali adalah sesuatu yang cukup mahal yang digunakan untuk mengurangi realem seseorang, memberi mereka kesempatan baru untuk menerobos. Pil kelahiran kembali sangat langka karena satu alasan tertentu. Untuk itu diperlukan mayat-mayat kekejian untuk diciptakan. Mengurangi level seseorang tanpa merusak realemnya tidaklah mudah sama sekali. Mendapatkan seseorang dari penyihir leluhur puncak ke penyihir agung puncak sangatlah mudah. Mereka hanya perlu menghancurkan konsep yang menyatukan semuanya. Namun, segalanya tidak semudah ketika seseorang hanya ingin turun satu level tanpa jatuh ke alam. Sesuatu seperti beralih dari penyihir leluhur pertengahan ke penyihir leluhur awal. Tidak ada hal spesifik yang bisa dihancurkan untuk membuat semuanya hancur. Seseorang perlu mengurangi kepadatan mana di seluruh tubuhnya secara keseluruhan. Dan itu tidak mudah. Namun, dengan menggunakan beberapa harta karun alam bersama dengan Abomination, seseorang dapat menciptakan ledakan Abomination yang lebih lambat dan terkendali. Ketika sang menelan pil tersebut, sebagian besar mana miliknya digunakan sebagai bahan bakar untuk menciptakan medan kehancuran di sekelilingnya. Mana yang diserap sang untuk mencapai alam istirahat kekosongan tengah telah lenyap dari dunia. Dan dia telah kembali ke alam penghancur kekosongan awal. Ini berarti dia bisa menyerang bendera pembela di utara sekarang, dan itulah yang dia lakukan. Hari ini, sang akan menyingkirkan 2 dari 5 bendera pembela yang dapat diakses oleh Istana Penghakiman. Ketika Mage melihat penghalangnya menjadi keruh, pikirannya berhenti. Apakah monster di selatan itu memasuki penghalangnya? Tapi dia hanyalah seseorang dengan spirit sense 3 kali lipat. Bab 843, benar-benar terjebak. Sang menunggu di tengah wilayah barunya. Orang yang baru saja mempertahankan wilayah ini sedang sibuk mengamati burung. Sang dengan cepat menyadari bahwa orang yang mempertahankan wilayah ini tidak terlalu kuat, itulah sebabnya dia memanfaatkan fakta itu untuk membuang lebih banyak waktu. Semakin lama dia berada di sini, semakin banyak sumber daya yang harus disia-siakan musuh. Dengan hancurnya bendera pembela ini, Istana Penghakiman telah kehilangan 2 bendera pembela untuk penyihir leluhur mereka. Hal ini sangat bermasalah bagi mereka. Semakin sedikit bendera pembela yang dimiliki Istana Penghakiman, semakin sulit untuk menahan Sang. Seminggu kemudian, Sang membunuh orang yang menempati tempat ini dan menurunkan bendera serangannya. Beberapa raja penyihir segera melihatnya, tetapi Sang tidak menunjukkan reaksi apapun. Prajurit sialan ini telah membuat masalah bagi mereka selama 600 tahun sekarang. Mereka berperang dengan Lightning Manor, tapi rasanya seperti mereka benar-benar berperang dalam 2 perang. Satu melawan Lightning Manor dan satu lagi melawan prajurit ini. Karena Sang telah menghancurkan bendera pembela lainnya, Istana Penghakiman sekarang mempunyai lebih banyak masalah di wilayah ini. Seluruh Istana Penghakiman hanya memiliki zona kecil ini untuk berperang, sementara 2 kerajaan lainnya memiliki perbatasan jutaan kilometer dengan Lightning Manor. Ini juga salah satu alasan terbesar mengapa Lightning Manor masih mampu melakukan perlawanan. Istana Penghakiman hanya bisa menyerang dengan penyihir leluhur mereka karena mereka hanya bisa bertarung di satu zona untuk saat ini. Hal ini membuat para High Mage, Archmage, dan Mage Lord mereka tidak berguna. Dan prajurit ini menguasai sebagian besar pasukan mereka. Sementara Sang menunggu hitungan mundur berakhir, dia melihat perbatasan barunya. Di selatannya, tempat wilayah lamanya berada, sekarang ada penghalang dengan 1 bintang. Di sebelah timurnya adalah wilayah keluarga Twilight Dust dengan penghalang 1 bintang. Di sebelah baratnya terdapat bendera bintang 5 Istana Penghakiman. Dan di utaranya, bendera bintang 5 keluarga Twilight Dust. Sang cukup yakin bahwa Istana Penghakiman akan memiliki sebagian besar wilayah di sini karena ini adalah satu-satunya titik serangan mereka. Keluarga Twilight Dust harus mendistribusikan kekuatan mereka sejauh jutaan kilometer. Mereka tidak memiliki kemewahan untuk terlalu fokus pada zona ini. Namun, ini dia, bendera pembela keluarga Twilight Dust. Mereka mungkin menyerang wilayah Istana Penghakiman di utara. Mereka mungkin tidak berkolusi, tapi Istana Penghakiman mungkin tidak akan menyerang balik karena ini adalah hal yang baik bagi mereka. 1 bintang dan 5 bintang, iya, pikir Sang. Saat ini aku berada di alam penyihir leluhur awal lagi, dan dengan mengibarkan bendera bintang 1 ini ke selatan kepadaku, mereka mungkin berharap aku akan mengurangi alamku lebih jauh lagi. Setiap penurunan alamku membuatku kehilangan 200 tahun dalam menyerap kekejian. Selain itu, mereka sekarang tahu bahwa saya memiliki pil kelahiran kembali. Segera setelah saya mengurangi realem saya ke realem Void Break awal, mereka mungkin akan segera menarik kembali bendera pembela dan menggantinya dengan bendera bintang 3. Pada saat itu, mereka tidak perlu memperhatikan saya selama 400 tahun lagi. Mengurangi realemku adalah ide yang buruk. Trik itu berhasil sekali, tetapi tidak akan berhasil lagi. Saya pikir, kali ini, saya benar-benar terjebak. Tidak ada lagi trik yang bisa saya lakukan. Sang perlahan terbang menuju barat daya. Sekitar 2.500 km dari bendera, Sang berhenti. Saat ini, Sang diposisikan sedemikian rupa sehingga ia bisa menjaga benderanya, bendera bintang 1 di selatan dan bendera bintang 5 di barat.
Musuh sudah tahu bahwa dia memiliki 5 indera roh, dan mereka tahu bahwa dia dapat melihat ketiga hal tersebut pada saat yang bersamaan. Sesaat kemudian, Sang mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Itu adalah pil kelahiran kembali lainnya. Namun, Sang tidak menelannya, dan dia juga mengisolasinya dari tubuhnya dengan mana. Setidaknya, itulah yang dia inginkan. Sebenarnya, dia sudah mengembalikannya ke dunia batinnya. Ketika Raja Penyihir melihat apa yang sedang terjadi, mereka menjadi frustrasi lagi. Dengan Sang menunggu di sana, mereka tidak bisa melakukan tipuan licik. Mereka perlu mempertahankan bendera bintang 1 dan bendera bintang 5 di sana, namun secara teknis mereka masih memiliki bendera bintang 3. Namun, mereka tidak dapat menggunakannya. Mereka harus menyiapkan bendera bintang 3 kalau Sang tiba-tiba memutuskan untuk menelan pil kelahiran kembali dan menyerang bendera bintang 1. Jika mereka tidak cukup cepat, Sang mungkin akan merebut bendera lain, dan terlebih lagi, bahkan jika dia tidak menghancurkannya, dia akan meninggalkan wilayah keluarga Twilight Dust di puncak. Itu berarti 3 wilayah istana penghakiman akan mengelilingi Sang, sehingga mustahil untuk bertahan dengan bendera pembela mereka saat ini. Jadi, keluarga Twilight Dust perlu menaklukkan wilayah lama Sang, tapi mereka sebenarnya bukan penggemar berat perluasan hingga ke zona sejauh ini. Mereka terlalu sibuk dengan zona lain. Pada saat ini, Sang adalah alasan utama mengapa istana penghakiman bahkan tidak bisa menggunakan satu bendera pembela untuk melawan Lightning Manor. Sang telah menghancurkan 2 dan menyibukkan 3 lainnya. Selain itu, dia juga sibuk menyibukkan 2 bendera dari keluarga Twilight Dust. Setiap kerajaan memiliki 5 bendera per realm. Sang telah menghancurkan 2 dan menyibukkan 5. Ini berarti bahwa Sang, sendirian, berhadapan dengan setengah dari bendera pembela dari ketiga kerajaan yang menyerang. Kekaisaran harus menahan Sang dengan sejumlah besar uang dan sumber daya. Sepertinya dia adalah sejenis kejahatan kuno yang tidak diizinkan kembali ke dunia lagi. Akhirnya, Sang menaklukkan wilayah tersebut dan menurunkan bendera bintang 2-nya. Dan semuanya kembali menunggu. Sang selalu siap menyerang jika terjadi sesuatu. Istana penghakiman siap menukar benderanya. Suasananya tegang. Itu adalah jalan buntu. Orang yang mengambil langkah pertama akan kalah. Tidak ada yang berani bergerak. Bab 844, Pahlawan Leluhur. Beberapa wilayah yang jauh dari Sang, Lightning Manor sedang berperang dengan putus asa. Sejak perang dimulai, lebih dari 50 awan penyihir leluhur telah mati, dan hanya 30 awan penyihir baru yang lahir selama ini. Jumlah awan penyihir leluhur menurun. Jumlah Archmage tidak terlalu bermasalah, dan jumlah High Mage juga tidak menjadi masalah. Kerajaan Negeri dan Langit dan keluarga Twilight Dust sedang memainkan permainan panjang. Mereka tidak memberikan banyak tekanan pada Lightning Manor, yang berarti kekuatan Lightning Manor tidak menyusut banyak. Namun, jumlah penyihir kuat di kerajaan lain tidak hanya menyusut tetapi bahkan bertambah. Perang besar seperti itu memungkinkan terciptanya orang-orang jenius yang kuat melalui temper di medan perang. Selain itu, penambahan sumber daya berharga yang dijual ke kekaisaran dengan kerugian menyebabkan munculnya orang-orang yang lebih berkuasa. Sejak perang dimulai, jumlah penyihir leluhur dengan Spirit Sense 4 kali lipat di keluarga Twilight Dust meningkat sebanyak 20. Sama dengan kerajaan daratan dan langit. Ketiga kerajaan telah dimulai dengan sekitar 100 penyihir leluhur dengan 4 indera roh. Dan sekarang, Lightning Manor memiliki 80, dan 2 lainnya masing-masing memiliki 120. Dari 100 lawan 200, berubah menjadi 80 lawan 240. Dunia lain tidak berada dalam masalah, namun dunia penyihir leluhur mewakili masa depan. Di masa depan, semua orang akan bertarung dengan Raja Penyihir, dan penyihir leluhur yang kuat ini akan menjadi Raja Penyihir yang kuat di masa depan. Untungnya, Lightning Manor memiliki para prajurit, yang mulai meledak dalam jumlah dan kekuatan. Setelah bertahun-tahun, kini terdapat lebih dari 10.000 pejuang koneksi dunia dan 20 di antaranya bahkan memiliki 3 indera roh. Perang telah dimulai 800 tahun yang lalu. Bagi hampir semua orang, perang telah berlangsung sejak mereka dilahirkan. Hanya Archmage tertua dan terkuat yang mengingat masa tanpa perang. Perang sudah menjadi hal biasa bagi semua orang. Banyak orang bahkan sudah terbiasa bertarung di garis depan. Namun, ada satu area yang tidak dapat dibiasakan oleh siapapun. Zona Tenggara Lightning Manor. Meskipun pertempuran di tempat lain relatif tenang, zona ini adalah penggiling daging yang sangat besar. Istana penghakiman berusaha mati-matian untuk menerobos zona ini sehingga mereka dapat melepaskan penyihir agung atau penyihir tinggi mereka di zona tetangga. Tentu saja, Lightning Manor berusaha mati-matian untuk menghentikan hal itu terjadi. Para penyihir leluhur memiliki tingkat korban tertinggi. Penyihir leluhur baru yang bertarung untuk pertama kalinya tidak dapat mempercayai jumlah pertarungan yang terjadi di sini dan jumlah orang yang meninggal. Namun, penyihir leluhur yang telah bertarung lebih lama memiliki hal berbeda untuk dikatakan. Dulu keadaannya jauh lebih buruk. Keadaannya sangat buruk menjelang awal perang. Kemudian keadaan menjadi sedikit tenang. Setelah itu, keadaan kembali menjadi sangat mengerikan. Dan kemudian, segalanya berubah. Istana penghakiman masih menyerang dengan semangat yang sama seperti sebelumnya, tapi mereka kalah jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Alasannya adalah mereka tidak dapat mempertahankan titik-titik tersedak yang penting. Merupakan hal yang lumrah jika membuat sulur wilayah taklukan untuk mengisolasi sejumlah wilayah dari wilayah lainnya. Setelah itu,
Mereka perlahan-lahan bisa mengambil wilayah satu demi satu. Beginilah cara peperangan ini terjadi. Namun 200 tahun lalu, sesuatu berubah. Istana Penghakiman berhenti menggunakan bendera pembela untuk mempertahankan titik-titik tersedak ini. Oleh karena itu, Lightning Manor dapat memotong sulur-sulur di dasarnya, pada dasarnya mengelilingi sulur-sulur tersebut sebagaimana sulur-sulur itu ingin mengelilingi wilayah lain. Setelah beberapa tahun mengalami kegagalan besar, Istana Penghakiman berhenti menggunakan strategi sulur dan memutuskan untuk menaklukkan setiap wilayah satu persatu. Itu jauh lebih lambat dan kurang efisien. Terlebih lagi, Lightning Manor masih memiliki bendera pembela, dan mereka menggunakan strategi sulur untuk menaklukkan kembali beberapa wilayah mereka sendiri. Tingkat korban di Istana Penghakiman jauh lebih tinggi daripada di Lightning Manor. Dan semua orang tahu mengapa hal-hal berkembang seperti ini. Pahlawan leluhur. 800 tahun yang lalu, pahlawan leluhur berdiri sendiri di depan Istana Penghakiman, dan dia mewakili tembok yang tak tergoyahkan. Istana Penghakiman bahkan perlu menaklukkan beberapa wilayah sekutu mereka untuk bisa melewatinya. Namun, meskipun Istana Penghakiman berhasil melewati pahlawan leluhur tidak pernah mati. Dan dia tidak pernah berhenti bertarung sendirian di Istana Penghakiman. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya selama 800 tahun. Namun, mereka semua tahu bahwa dia masih hidup. Istana Penghakiman tampak sangat kuat di atas kertas, namun kekuatan sebenarnya yang ditunjukkan oleh Istana Penghakiman tidak begitu mengesankan. Semua orang tahu alasannya. Pahlawan leluhur masih menimbulkan masalah. Hampir tak seorang pun yang masih hidup pernah melihat pahlawan leluhur sejak dia menghilang 800 tahun yang lalu, tapi semua orang tahu namanya. Pedang Sang, seorang pejuang, nenek moyang semua pejuang. Prajurit paling kuat di dunia. Kekuatannya sangat legendaris. Namanya abadi. Seperti apa rupanya? Apakah dia seorang pejuang yang tinggi dan tampan dengan rambut hitam panjang dan tergerai, mengenakan satu set baju besi emas, perisai, dan tombak panjang? Apakah dia adalah seorang bijak pedang yang tak terduga? Mungkinkah dia pria karismatik dan cantik yang banyak tertawa bersama teman-temannya? Beberapa orang mendengar beberapa deskripsi dari orang lain yang pernah melihat pahlawan leluhur sebelumnya. Tampaknya, dia adalah seorang pria buta yang misterius, reflektif, dan pendiam yang berlatih sepanjang hari. Seorang pejuang buta, hal ini menciptakan gambaran yang sangat mistis dalam pikiran seseorang. Dalam fiksi, pendekar pedang buta sering digambarkan sebagai ahli keahlian mereka yang tenang dan rendah hati. Awalnya, mereka selalu terlihat seperti pria yang lemah tapi ramah, tapi begitu mereka mengeluarkan pedangnya, mereka akan berubah menjadi orang bijak yang kuat. Pahlawan leluhur juga seperti itu. Itu tadi menakjubkan. Banyak penyihir ingin bertemu dengan individu bijak ini, dan banyak pejuang ingin belajar di bawah bimbingan guru yang baik hati ini. Namun agar hal itu terjadi, mereka harus menyelamatkan pahlawan leluhur dari cengkeraman Istana Penghakiman terlebih dahulu. Mereka harus menyelamatkan pahlawan kesayangan mereka. Selama bertahun-tahun, mereka mencoba yang terbaik untuk menciptakan jalan menuju pahlawan leluhur, tetapi Istana Penghakiman adalah musuh yang kuat. Namun demikian, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka benar-benar memenangkan kembali lebih banyak wilayah daripada kekalahan mereka. 900 tahun setelah perang dimulai, Lightning Manor melawan. Mereka merebut kembali wilayah yang telah hilang. Istana Penghakiman bertempur dengan brutal, tetapi orang-orang dari Lightning Manor tahu bahwa mereka putus asa. Lightning Manor terasa segar kembali. Musuh-musuh mereka sedang sekarat. Dan kemudian, sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak hanya mengejutkan Zone tetapi juga seluruh dunia. Bab 845, Domain. Sang telah diisolasi di wilayah terbarunya selama sekitar 300 tahun. Tidak ada yang berubah. Sang sekarang berusia 2100 tahun, dan dia siap untuk masuk ke alam istirahat tengah kekosongan sekali lagi. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak memiliki bendera pembela untuk level itu. Dia terjebak, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menunggu. Setidaknya Sang bisa melawan monster di dunia batinnya lagi sejak dia kembali ke alam penghancur kekosongan awal. Dia telah memahami dua konsep lebih lanjut, konsep api tingkat 3, insinerasi, dan konsep es tingkat 3, badai salju. Sekarang, Sang telah memahami semua konsep tingkat 3 dari keempat afinitasnya, dan dia bahkan telah memahami konsep tingkat 4 untuk afinitas kematian. Namun, Sang sebenarnya tidak berfokus pada kedua konsep ini. Mereka baru saja datang sendiri. Sang sebenarnya fokus pada konsep suhu, yang sekarang sama sulitnya dengan konsep level 4. Di satu sisi, memahami konsep kematian tingkat 4 lebih mudah daripada memahami konsep suhu karena pemahaman tentang kematian itu istimewa. Selain itu, Sang tidak memiliki hal-hal yang paling berguna untuk dilihat guna memahami suhu. Dia hanya bisa menggunakan beberapa binatang buas dan api serta esnya sendiri. Tentu saja, Sang tidak senang terjebak di sini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa berlatih, meski itu bukan cara latihan yang paling efektif. WHOOOOM. Tiba-tiba, Sang merasa dunia seolah berhenti. Saat ini, Sang merasa keberadaannya akan segera berakhir. Kematian telah tiba, sesuatu dengan kekuatan yang tidak bisa dimengerti datang padanya dengan kecepatan yang dia tidak bisa bereaksi. Sang membeku, dan kemudian, Sang merasakan es kecil muncul di tepi spirit sense-nya.
Tepat ketika Sang menyadari bahwa es itu telah muncul, es itu sudah sampai di depan tubuhnya. Ini adalah hal tercepat yang pernah dilihat Sang sepanjang hidupnya. Kecepatannya melampaui pemahaman apapun. Es itu sangat kuat sehingga Sang bahkan tidak bisa bertahan. Mungkin, jika dia mengorbankan lengan atau kakinya demi entropi, dia bisa menghancurkannya, tapi dia bahkan tidak bisa melakukan itu. Es itu terlalu cepat. Seluruh kehidupan Sang terlintas dalam benaknya. Kemudian, siapa? Es itu berhenti. Sang berhenti. Ruang berhenti. Waktu berhenti. Semuanya berhenti. Dua jari terulur dari samping es dan mengambilnya seolah-olah itu hanyalah mainan. Ya ampun, sebuah suara bergema di seluruh dunia. Kita tidak bisa mendapatkannya sekarang, bukan? Dan kemudian, dunia kembali bergerak. Spirit Sense Sang, yang telah ditekan hingga sekarang, akhirnya bisa beraksi lagi, dan Sang melihat orang yang muncul di sampingnya. Penjaga itu berdiri di samping Sang dengan senyum ramah. Para raja penyihir di sekitarnya mengeluarkan napas dalam-dalam. Mereka sama terkejutnya dengan orang lain. Tak satu pun dari mereka yang siap menghadapi hal ini. Perlahan, semua raja penyihir menoleh ke seorang wanita tua berambut putih. Ini adalah raja penyihir tertua dari istana penghakiman, dan dialah yang baru saja menyerang prajurit itu. Bahkan tidak satu pun dari raja penyihir yang mengharapkan hal ini terjadi. Bahkan jika mereka ingin menyelamatkan Sang, mereka tidak akan cukup cepat. Ini adalah penyergapan dari raja penyihir. Namun, kustodian berhasil bereaksi terhadap serangan tersebut. Meskipun, bahkan mungkin kustodian tidak dapat memblokir serangan ini tanpa menduganya, yang berarti bahwa kustodian mungkin telah mengawasi prajurit itu dengan cermat untuk jangka waktu yang lama. Meski begitu, mereka masih terkejut dengan kekuatan kustodian. Mantra yang dia gunakan untuk menghentikan kenyataan adalah mantra yang hanya bisa dilakukan oleh 10 raja penyihir teratas. Ini adalah mantra yang menentukan apakah seseorang masuk dalam 10 besar atau tidak. Disebut domain saja karena ini bukan domain melainkan the domain. Itu adalah domain paling kuat dan primordial di dunia. Untuk menggunakan mantra ini, seorang penyihir perlu mengetahui 3 konsep yang sangat kuat. Konsep ruang yang paling kuat, konsep tingkat 6, dimensi. Konsep waktu yang paling kuat, konsep tingkat 6, keabadian. Konsep gravitasi yang paling kuat, konsep tingkat 6, singularitas. Hanya dengan mengetahui ketiga konsep tingkat 6 ini seseorang dapat membuat domain. Domain ini memberikan satu penguasaan atas waktu, ruang, dan gravitasi. Ini memberi seseorang kendali atas dasar-dasar dunia, dan satu-satunya cara untuk melawan domain adalah dengan menggunakan domain sendiri. Jika tidak, lawan hanya akan terjebak dan tidak berdaya. Semua orang tahu bahwa penjaga adalah salah satu dari 3 raja penyihir teratas di seluruh dunia. Dia berada di posisi kedua atau ketiga. Semua raja penyihir berpaling ke raja penyihir yang baru saja mencoba membunuh prajurit itu. Wanita tua itu menghela nafas tak berdaya. Aku takut hal seperti ini mungkin hahaha. Mata semua orang membelalak kaget dan ngeri saat kabut hitam dengan 2 mata dingin muncul di belakangnya. Sebelum mereka sempat bereaksi, kabut hitam menyelimuti raja penyihir sepenuhnya, yang kemudian berteriak kesakitan dan ketakutan. Permaisuri kematian telah muncul. Setelah 2 detik, jeritan itu mereda. Sesaat kemudian, sebuah portal terbuka beberapa kilometer di depan kabut hitam, dan Kaisar Petir melangkah keluar. Raja penyihir lainnya merasa seperti kabut sedang menatap Kaisar Petir. Kaisar Petir perlahan mengulurkan tangannya seolah sedang menunggu sesuatu. Tentu saja, aturan perang tidak bisa dilanggar. Siapapun yang melanggar aturan akan mati. Dan salah satu aturannya adalah jika Raja Penyihir memutuskan untuk ikut campur dalam perang, Raja Penyihir itu akan dibunuh, dan kerajaan tempat Raja Penyihir berada tidak diperbolehkan menyimpan mana mereka. Jika tidak, sebuah kekaisaran hanya akan menjadikan satu demi satu Raja Penyihir yang ingin bunuh diri. Kaisar Petir sedang menunggu bola warisan dengan mana Raja Penyihir. Kabut hitam hanya menatap Kaisar Petir selama beberapa detik. Bab 846, 1000 tahun. Beberapa detik kemudian, WHOOOOM. Gelombang besar mana meledak dari kabut hitam. Mananya sangat padat sehingga bahkan para raja penyihir pun terlempar ke belakang sedikit. Lingkungan mana yang sangat padat meluas dan meluas, membentang ke seluruh dunia. Rasanya seperti tetesan besar air mendarat di cangkir kecil berisi air. Peraturannya menyatakan bahwa aku tidak bisa menyimpan mana, sebuah suara dingin datang dari kabut hitam. Mereka tidak mengatakan bahwa aku harus memberikannya kepadamu. Sayangnya, itulah kenyataannya. Inilah yang disetujui semua kaisar. Kaisar Petir memandangi kabut hitam selama beberapa detik. Kemudian, dia melewati portal itu lagi dan kembali ke Lightning Manor. Kabut hitam juga menghilang. Tidak ada yang tertinggal dari Raja Penyihir yang sudah mati. Dia telah menghilang sepenuhnya. Para Raja Penyihir mengeluarkan napas lebih dalam. Sepertinya dunia akan berubah sedikit di masa depan. Melepaskan begitu banyak mana ke dunia akan mengubah beberapa hal. Apakah akan ada Raja Penyihir atau Raja Binatang yang baru? Tidak, karena mana Raja Penyihir telah didistribusikan ke seluruh dunia, kepadatannya belum mencapai tingkat yang bisa ditembus seseorang tanpa bantuan kaisar. Bahkan jika seseorang secara teoritis memiliki Spirit Sense 20 kali lipat, mereka masih tidak akan mampu mengendalikan mana yang cukup untuk menerobos ke alam Raja Penyihir.
Untuk menjadi Raja Penyihir, seseorang membutuhkan banyak mana di sekitarnya. Seseorang membutuhkan sekitar 10% atau lebih dari mana yang tidak terpakai di seluruh dunia, dan dunia tidak hanya terdiri dari benua atrium tetapi juga lautan abadi. Bahkan Spirit Sense dengan radius 5 juta kilometer saja tidak cukup. Jadi, apa maksudnya ini? Ini berarti akan ada lebih banyak lagi Mage Lord, Ancestral Mage, dan Archmage. Alasan utamanya adalah kepadatan mana yang lebih tinggi juga meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang. Kita dapat membandingkannya dengan berada di lingkungan dengan udara buruk dan lingkungan dengan udara baik. Seseorang dapat bertahan hidup di kedua lingkungan tersebut, tetapi seseorang akan jauh lebih produktif di salah satu lingkungan tersebut. Ini berarti semakin banyak orang jenius yang akan muncul di tahun-tahun berikutnya, dan memahami konsep menjadi sedikit lebih mudah. Penjaga itu memandang Sang sejenak sambil tersenyum sopan sebelum menghilang lagi. Sang menarik napas dalam-dalam dan melepaskannya. Untungnya, Lightning Manor mendukungnya. Sang terbukti memiliki nilai yang tak tertandingi bagi Lightning Manor, dan Lightning Manor membalasnya dengan memperlakukan Sang seperti harta karun yang nilainya tak tertandingi. Keduanya berusaha keras untuk membela satu sama lain. Tentu saja, semua orang bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, kecuali Sang, karena dia tidak tahu bagaimana perang sebenarnya berlangsung. Raja Penyihir telah melihat bahwa Istana Penghakiman didorong mundur karena kurangnya bendera pembela. Jika mereka punya satu lagi bendera pembela, mereka bisa menggunakan strategi tentakel lagi, yang akan membuat segalanya lebih mudah. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimana jika Lightning Manor dapat menghubungi Sang dan memberitahunya kapan Istana Penghakiman menggunakan bendera bintang 3? Sang kemudian dapat menyerang wilayah di selatan, dan bahkan jika Istana Penghakiman berhasil menonaktifkan bendera pembela di sana, keluarga senja-senja harus menaklukkan wilayah lain di Istana Penghakiman. Itu sebenarnya akan menutup Istana Penghakiman secara perlahan dari depan. Selain itu, mereka tidak bisa begitu saja menyerahkan suatu wilayah kepada kekaisaran lain karena dilarang berkonspirasi. Mereka harus melakukan upaya jujur untuk mempertahankan wilayah itu, yang berarti penyihir yang kuat akan mati. Mereka terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Kehilangan wilayah di depan atau membiarkan prajurit gila ini mengamuk di belakang garis depan mereka. Prajurit sialan ini telah membuat banyak masalah bagi mereka. Seluruh perang ini gagal hanya karena prajurit sialan ini. Sayangnya, Raja Penyihir dilarang berkolusi dengan orang lain atau melanggar aturan. Semua orang tahu bahwa membunuh prajurit ini lebih berharga daripada nyawa Raja Penyihir saat ini, tapi tidak ada yang bisa mengatakannya. Juga, siapakah yang mereka sarankan agar mereka melakukan bunuh diri demi kebaikan yang lebih besar? Mengirim orang yang lebih lemah untuk mati bukanlah sebuah masalah karena orang yang lebih lemah seharusnya mati, tapi mengirim Raja Penyihir untuk mati bukanlah sesuatu yang nyaman bagi para Raja Penyihir. Pada akhirnya, salah satu Raja Penyihir menyerang. Lagi pula hidupnya akan berakhir dalam 1000 tahun. Jadi, dia menyerang. Namun, bahkan Raja Penyihir yang tua dan kuat pun tidak cukup kuat atau cepat untuk membunuh Sang di depan penjaga yang mengawasi. Dan sekarang, para Raja Penyihir hanya memandang Sang dengan beban berat di dada mereka. Bahkan pengorbanan Raja Penyihir pun tidak bisa menghentikannya. Raja Penyihir dari Kerajaan Daratan dan Langit serta keluarga senja-senja sedang memandangi Raja Penyihir dari Istana Penghakiman. Mereka sudah memperkirakan bahwa perang akan berlanjut selama ribuan tahun, namun baru sekarang mereka benar-benar bisa menerima kenyataan tersebut. Raja Penyihir tidak lagi percaya diri pada Istana Penghakiman, dan mereka mempersiapkan diri untuk periode perang yang lebih agresif di perbatasan mereka. Raja Penyihir dari Istana Penghakiman melakukan yang terbaik untuk melawan Lightning Manor, tapi itu terlalu sulit. Hilangnya bendera pembela merupakan kerugian besar. 1 abad lagi telah berlalu. Perang telah berlangsung selama 1000 tahun. Dan suatu hari, hal itu akhirnya terjadi. Penghalang di utara Sang lenyap. Namun, penting untuk dicatat bahwa penghalang itu tidak hancur. Itu lenyap begitu saja, yang berarti keluarga Twilight Dust telah mengambil bendera pembela mereka dan mundur. Hanya 1 jam kemudian, ding, sebuah penghalang dari bendera serangan muncul di utara wilayah Sang. Lightning Manor menyerang wilayah utara Sang. Mereka di sini untuk menyelamatkan pahlawan leluhur. Bab 847, Prajurit Penyihir. Sang menunggu di tengah wilayahnya. Dia telah menyadari bahwa segala sesuatunya berubah sejak 2 penghalang yang dia awasi telah lenyap. Jika hanya 1 penghalang yang lenyap, Sang mungkin akan mencoba melakukan sesuatu, tapi karena keduanya lenyap, dia curiga Istana Penghakiman akhirnya menyerah. Sang telah diisolasi dari garis depan sebenarnya selama 1000 tahun, tetapi keputusasaan Istana Penghakiman sangat jelas terlihat. Bagaimanapun juga, Raja Penyihir telah mencoba membunuhnya. Yang berarti bahwa Lightning Manor mungkin memberikan banyak tekanan pada Istana Penghakiman. Setelah melihat kedua penghalang itu telah lenyap, Sang memutuskan untuk memeriksa penghalang lain di sekitarnya. Saat itulah dia melihat bendera serangan di utara. Ini adalah kontak manusia tanpa permusuhan pertama dalam 1000 tahun, kecuali pertikaian kecil dengan Kustodian. Sang menghabiskan hampir 50% hidupnya dalam perang ini. 1000 tahun. Namun, dia merasa tidak ada bedanya dari sebelumnya. Dalam 1000 tahun ini, satu-satunya hal yang berubah adalah kekuatan Sang. Segala sesuatu yang lain tetap sama. Jadi, bagaimana perasaan Sang terhadap kontak manusia yang bersahabat setelah sekian lama?
Ambivalen, tidak peduli. Netral, tidak masalah. Sang menunggu di samping bendera pembelanya sampai hitungan mundur selesai. Akhirnya, sekelompok orang memasuki wilayah Sang. Sang bisa melihat mereka dari jauh. Mereka berjumlah 10 orang, semuanya di alam ke-6, 2 per level. Anehnya, ada juga 2 prajurit di antara mereka, dan Sang bahkan tahu bahwa prajurit ini tidak lemah. Dia memperkirakan bahwa mereka memiliki 3 Spirit Sense. Namun, ada satu orang yang lebih mengejutkan Sang. Itu adalah seseorang di alam puncak ke-6, dan auranya cukup unik. Yang mengejutkan, dia memiliki aura penyihir leluhur tetapi juga aura seorang pejuang. Pikirannya tampak kuat, dan tubuhnya juga tampak kuat. Sang merasa pria ini berada di titik puncak untuk mendapatkan Spirit Sense 4 kali lipat. Dia hampir menjadi Cloud, tapi dia belum cukup sampai di sana. Orang-orang mengikuti pria ini, sehingga terlihat jelas bahwa dialah pemimpin mereka. Pria itu membawa tombak di punggungnya yang memiliki tanda yang sama dengan fokus. Senjata yang juga berfungsi sebagai fokus. Sang berpikir dengan heran, pasti banyak hal yang terjadi selama aku tidak ada. Ketika rombongan mencapai jarak 1.500 km, mereka berhenti. Mereka akhirnya bisa melihat pahlawan leluhur. Hanya satu orang di antara mereka yang pernah melihatnya sebelumnya. Untuk sementara, kelompok itu hanya melihat ke arah Sang yang jauh. Di hadapan mereka, Sang berdiri tanpa senjata dan sendirian di puncak gunung. Jubah putih tuanya sedikit menari tertiup angin, hampir seperti dia hantu. Namun, auranya adalah yang paling mengejutkan. Itu sangat tak bernyawa. Netral, tidak terlalu mencolok. Semua ini akan membuat orang berpikir bahwa aura Sang sangat normal, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Aura Sang terasa seperti sesuatu yang halus. Setiap aura memiliki beberapa karakteristik. Aura seperti pola warna-warni dari kepribadian seseorang. Namun, aura Sang terasa seperti lingkaran putih tanpa pola. Tidak ada yang perlu diamati atau dipelajari darinya. Dia tampak seperti sesuatu yang tidak seharusnya hidup. Agak seperti kekejian. Dia tidak seperti yang kamu gambarkan, salah satu penyihir berkata pada pemimpin mereka. Dia sedikit berubah, kata pemimpin itu sambil tertawa percaya diri. Pemimpin itu memandang Sang dengan seringai percaya diri. Kepala Sang perlahan menoleh untuk melihat pemimpinnya. Saat berikutnya, pemimpin itu merasa seperti ada kekejian yang kuat sedang menatapnya. Pemimpinnya berada 3 tingkat di atas Sang dan juga sangat berbakat, tetapi Sang masih merasa seperti monster yang brutal baginya. Kekuatan aura Sang tidak mudah untuk dilawan, tapi seringai sang pemimpin semakin melebar. Apakah kamu begitu terkejut melihatku lagi, Sang? Tanya pemimpin itu. Orang lain memperhatikan dengan canggung. Pemimpin mereka telah memberitahu mereka bahwa dia mengenal pahlawan leluhur, namun reaksi pahlawan leluhur tampak sangat berbeda dari apa yang mereka harapkan. Pemimpin mereka membuatnya tampak seperti teman lama, tapi aura pahlawan leluhur tidak terasa bersahabat sama sekali. Rasanya lebih seperti aura seseorang yang ingin membunuh orang lain. Sang hanya menatap pemimpinnya selama beberapa detik. Pemimpinnya mengenakan satu set pelat baja berwarna ungu yang pas. Tampaknya sangat kuat tetapi juga fleksibel. Tombak itu memiliki beberapa desain mengalir, tetapi kepalanya bergerigi seperti sambaran petir. Pria itu berambut putih, dan dia tampak penuh percaya diri. Agon, kata Sang perlahan, nada suaranya dingin. Itu namaku, kata Agon Sky Thunder. Sungguh suatu kehormatan memiliki pahlawan leluhur memanggil namaku. Tentu saja, suara Agon penuh dengan sarkasme. Ketika orang lain mendengar suara Sang, mereka akhirnya sadar bahwa Sang adalah manusia. Auranya masih agak membingungkan mereka. Sesaat kemudian, Sang memalingkan wajahnya dari kelompok yang jauh itu. Kaulah yang memberitahu Jeral, kata Sang. Agon tertawa kecil. Ya, benar. Sang terdiam selama beberapa detik saat kenangan lama terlintas di benaknya. Raja Sky Thunder yang kuat, orang yang pernah memberitahu Jeral tentang rahasia terdalam Sang. Hal ini menimbulkan banyak kekhawatiran bagi Jeral, yang akhirnya berujung pada keputusannya untuk menghadapi dan membunuh Sang, dengan asumsi dia tidak punya alasan kuat untuk membahayakan seluruh dunia. Jika Agon tidak mengatakan apapun, tidak akan terjadi apa-apa. Bisa dibilang, Agon adalah bagian dari alasan Sang membunuh Jeral. Setelah memikirkan semua hal ini, Sang mengirimkan sesuatu kepada Agon. Tanpamu, aku mungkin tidak bisa hidup hari ini. Jeral adalah bahaya yang tersembunyi, dan tanpa bantuanmu, aku mungkin tidak bisa menyingkirkannya. Saya kira saya harus berterima kasih, Sang menyampaikan. Agon hanya nyengir. Apakah itu keputusanmu? Sang tidak segera menjawab. Apa rencananya? Sang bertanya pada kelompok itu. Bab 848, Penggabungan Senjata. Agon hanya tertawa kecil. Kami taklukkan 3 wilayah di sebelah kiri dan 4 wilayah lagi di utara. Setelah itu, kami akan fokus pada pertahanan, kata Agon. Apakah kamu baik-baik saja mempertahankan sulurnya? Sang tidak yakin apa maksud Agon dengan sulur, tapi dia bisa menebak apa maksudnya berdasarkan petunjuk konteks. Sang mengangguk. Aku bisa menghadapi penyihir leluhur awal dan pertengahan. Agon juga mengangguk. Kemudian, Agon mengeluarkan sesuatu, yang muncul di depan Sang yang jauh. Itu adalah medali ungu dengan awan badai dan sambaran petir di atasnya. Gunakan ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, kata Agon.
Kekaisaran daratan dan langit menciptakan sesuatu yang mengganggu kristal komunikasi, itulah sebabnya kami menggunakan benda-benda ini sekarang. Ini disebut medali transmisi. Pastikan untuk tidak kehilangannya. Sang mengulurkan pikirannya ke dalam medali, dan dia bisa merasakan jaringan koneksi dan aura yang sangat terhubung. Ini sangat berbeda dengan communication crystals. Kristal komunikasi pada dasarnya tidak terhubung dengan sesuatu. Selama seseorang mengetahui bagaimana perasaan aura seseorang, seseorang dapat menghubungi kristal komunikasi orang tersebut. Tetapi medali transmisi memiliki semacam jaringan yang secara otomatis menunjukkan kepada sang semua aura berbeda yang dapat dia hubungi. Ada juga identifikasi pada semua aura ini, yang memberitahu sang siapa orang itu dan apa pekerjaan mereka. Hubungi aura ini, Agon menularkan sambil juga menularkan perasaan aura seseorang. Ini adalah Guntur yang bekerja di bawah Ratu Cahaya Bintang. Ratu Cahaya Bintang bertanggung jawab atas zona ini, dan Gunturnya lah yang memberi kita perintah. Beritahu aura bahwa kamu bergabung dengan misi kami dan bahwa kamu bersedia untuk bertahan melawan penyerang di alam penyihir leluhur awal dan pertengahan, jelas Agon. Sang hanya mengangguk tanpa berkata-kata dan menghubungi aura. Laporkan, suara wanita dari dalam medali transmisi. Saya bergabung dengan misi Agon Sky Thunder dan akan bertahan melawan penyihir leluhur awal dan pertengahan, kata Sang. Apakah kamu pedang Sang? Tanya Guntur. Benar, jawab Sang. Dimengerti, katanya. Tunggu pesanan. Sambungannya terputus, dan Sang hanya menunggu. Kalau begitu, kata Agon dengan seringai percaya diri sambil melihat ke arah timnya. Kalian berdua, tetaplah bersamanya. Yang lain, ikuti aku. Orang-orang itu mengangguk dan mengikuti perintah Agon. Salah satu penyihir leluhur puncak dan prajurit tahap koneksi dunia awal melangkah mendekati Sang dan menunggu. Sesaat kemudian, Agon pergi bersama orang-orang lainnya menuju ke barat. Sang tetap diam ketika dua orang lainnya meliriknya secara sembunyi-sembunyi. Ini dia, ini adalah pahlawan leluhur. Seiring berjalannya waktu, suasana di sekitarnya menjadi semakin canggung. Sang tidak mengatakan apapun. Kamu berhasil mencapai tahap koneksi dunia, kan? Prajurit itu bertanya dengan hati-hati. Ya, jawab Sang datar. Kesunyian, menurutmu mana yang lebih baik, World Connection atau Weapon Fusion? Prajurit itu bertanya. Saya tidak akrab dengan Weapon Fusion, kata Sang. Kamu bukan. Prajurit itu bertanya dengan kaget. Oh iya, kamu sudah lama di sini. Weapon Fusion adalah saat kamu memperdalam koneksi dengan senjatamu. Rasanya seperti perkembangan alami dari Impose. Itu. Apakah ini? Bersinar, Sang mengayunkan subsisnya dengan santai, dan sebuah celah besar muncul 40 km darinya. Dua orang lainnya menarik napas dalam-dalam. Itu sangat cepat. Terlebih lagi, dia telah menyerang sesuatu yang berjarak 40 km darinya dalam sekejap dengan kekuatan sebesar itu. Namun, prajurit itu bahkan lebih terkejut daripada sang penyihir. Ya, ini adalah penggabungan senjata. Tapi tunggu, bukankah pahlawan leluhur mengatakan bahwa dia tidak tahu apa itu penggabungan senjata? Juga, bukankah dia menggunakan World Connection alih-alih Weapon Fusion? Ya, kata prajurit itu setelah beberapa detik. Itu adalah penggabungan senjata. Sang hanya mengangguk tanpa berpikir panjang. Seberapa jauh jangkauan Weapon Fusion-mu? Prajurit itu bertanya. Garis dasar 50 km, kata Sang. Prajurit itu menarik napas dalam-dalam. Artinya, Anda bisa merentangkannya hingga jarak hingga 75 km dengan menyalurkan fokus Anda. Sang tidak menjawab. Saya telah membuat 3 penggabungan senjata sebelum saya mencapai tahap penggabungan senjata, namun saya hanya dapat menyerang sesuatu yang berjarak 15 km tanpa menyalurkan fokus saya. Bagaimana penggabungan senjata Anda dapat mencapai sejauh ini? Prajurit itu bertanya. Koneksi dunia, jawab Sang. Prajurit itu mencoba memahami bagaimana hal ini bisa berhasil. Menggabungkan fusi senjata dan koneksi dunia. Beberapa orang sudah mencobanya, tetapi rasanya kikuk. Tentu saja, kedua kemampuan ini saling berhubungan, tetapi keduanya tidak dapat dihubungkan dengan benar. Menurut para mage, kedua kemampuan ini memiliki peringkat yang sama, sehingga sangat sulit untuk digabungkan. Seseorang memerlukan sesuatu yang lebih kuat yang memiliki kekuatan untuk menggabungkan keduanya. Tapi itu tidak mungkin terjadi di alam ke-6. Dan Dokter Hewan, pahlawan leluhur telah mencapai hal itu. Benar saja, dia adalah pahlawan leluhur. Nenek moyang semua pejuang. Prajurit itu terus menanyakan pertanyaan kepada Sang, dan Sang hanya menjawabnya sambil menunggu. Serangan itu hanya memakan waktu beberapa jam, tidak cukup waktu untuk memulai pelatihan. 2 jam kemudian, medali transmisi ketiganya menyala dengan informasi. Medali transmisi mengirimkan peta ke dalam pikiran Sang. Dia bisa melihat bahwa dia berada di tengah-tengah sulur panjang yang membentang hingga wilayah Istana Penghakiman. Baru saja, 3 wilayah di sulur telah berubah menjadi merah dengan angka berbeda, melambangkan kekuatan orang yang menyerangnya. Wilayah terdekat dengan mereka telah diserang oleh seseorang di alam penyihir leluhur akhir, dan wilayah di utaranya diserang oleh seseorang di alam penyihir leluhur awal. Selain itu, wilayah barat Sang yang baru saja ditaklukkan juga telah diserang oleh seseorang di alam penyihir leluhur puncak. Sang langsung tahu apa yang dipikirkan Istana Penghakiman. Mereka ingin dia menyerang wilayah utaranya untuk memaksanya masuk ke alam istirahat tengah kekosongan.
Setelah itu, mereka akan menyerang dengan beberapa orang di alam penyihir leluhur awal. Bang! Sang meledak ke langit dan melesat ke arah utara dengan kecepatan penuh. Dua lainnya menatap kepergian Sang dengan kaget. Tapi itu adalah penghalang penyihir leluhur akhir. Dalam sekejap, Sang telah mencapai penghalang dan melewatinya. Penghalang itu berubah menjadi keruh. Sang dengan cepat mencapai lawannya, yang memiliki aura yang cukup kuat. Namun, Sang terus mendekat. Anehnya, perban Sang tidak bereaksi hingga ia hanya berjarak 500 km dari lawannya. Seseorang dengan spirit sense 1 kali lipat. Bang! Mata kedua orang itu membelalak kaget ketika penghalang itu pecah berkeping-keping hanya 2 detik setelah Sang masuk. Dan kemudian, penghalang di luar itu juga berubah menjadi keruh dan pecah beberapa saat kemudian. 5 detik. Dalam 5 detik, Sang telah membunuh 2 penyihir leluhur dan menghentikan 2 serangan. Kedua orang itu hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Bab 849, Harga. Ketika Raja Penyihir melihat bahwa Sang telah menghancurkan kedua serangan mereka mengerutkan kening. Mereka berharap Sang akan menyukainya. Sebuah terobosan bisa dicapai dengan cukup cepat, tapi seseorang tidak bisa begitu saja menembus level berikutnya selama pertarungan. Selama terobosan, tubuh akan diubah, yang akan memakan waktu beberapa detik. Bertahan selama terobosan sangatlah sulit. Jadi, begitu Sang menyerang, dia pada dasarnya berkomitmen pada pertempuran dan tidak bisa mengubah pikirannya. Lagi pula, karena cara aura disamarkan, mustahil bagi prajurit untuk mengetahui seberapa kuat lawannya. Mereka tidak menyangka prajurit itu akan ceroboh dan hanya menyerang begitu saja. Kalau saja mereka mengirim seseorang dengan spirit sense 4 kali lipat. Kalau begitu, prajurit ini kemungkinan besar sudah mati. Tentu saja, Raja Penyihir tidak tahu bahwa ini tidak akan membantu. Segera setelah Sang menyadari spirit sense 4 kali lipat, dia akan segera mundur sebelum lawannya bahkan dapat menyiapkan mantra mereka untuk menyerangnya. Kemudian, Sang bisa saja menerobos dari tepi penghalang. Namun demikian, kedua penghalang itu telah dihancurkan, dan pangkal sulurnya telah dipertahankan. Masih ada wilayah lain yang diserang di dekat ujung sulur, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa melibatkan Sang. Setelah menghancurkan 2 penghalang, Sang berhenti di udara setelah meletakkan kedua pedangnya. Jauh dari sana, Thunder yang bertanggung jawab atas penyerangan itu terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Benar saja, prajurit itu sangat berguna dan kuat. 2 orang lainnya masih terkejut dengan kekuatan Sang, dan mereka juga hanya saling memandang. Namun, beberapa menit kemudian, mereka menyadari bahwa pahlawan leluhur tidak kembali, yang membuat mereka merasa sedikit canggung. Prajurit itu punya lebih banyak pertanyaan untuk pahlawan leluhur, tapi dia tidak bisa begitu saja menghampirinya dan berbicara dengannya selama misi, bukan? Pada akhirnya, prajurit itu hanya bisa menerima bahwa dia tidak bisa berbicara dengan pahlawan leluhur lagi tanpa membuatnya aneh. Beberapa menit berlalu sebelum Istana Penghakiman melakukan upaya lain untuk menghentikan sulur tersebut. Anehnya, mereka melakukan hal yang sama lagi, menciptakan penghalang bagi seseorang di alam penyihir leluhur akhir dan seseorang di alam penyihir leluhur awal. Terakhir kali, mereka bertaruh pada chip yang salah, tapi kali ini, mereka bertaruh pada chip yang benar. Sama seperti sebelumnya, Sang menembak ke dalam penghalang penyihir leluhur akhir. Dan seperti terakhir kali, orang di sana memiliki 1 spirit sense. Bang! Bang! Sang menghancurkan 2 penghalang lainnya, kembali kedua orang di ujung selatan sulur. Ketika Raja Penyihir melihat itu, mereka mengertakkan gigi. Bagaimana dia bisa melakukan itu lagi? Tidak ada yang menyangka Raja Penyihir mengirim 2 penyihir tak berguna berturut-turut. Selain itu, bagaimana prajurit ini bisa begitu gila? Jika dia salah bertaruh, dia akan kehilangan nyawanya. Setiap orang normal akan melakukan kesalahan karena berhati-hati dan melakukan terobosan. Lagi pula, jika memang ada seseorang dengan spirit sense 4 kali lipat di sana, prajurit itu akan mati, tetapi jika itu adalah prajurit yang lemah, mereka mungkin hanya kehilangan sulurnya. Beberapa menit kemudian, 2 penghalang muncul. Sang masuk lagi, dan itu sama seperti terakhir kali. Para Raja Penyihir mengertakkan gigi. Bagaimana dia bisa memenangkan lemparan koin 50 banding 50 itu? Pada saat ini, Raja Penyihir mempertimbangkan untuk mengirimkan seseorang dengan spirit sense 4 kali lipat. Namun, yang mengejutkan, Raja Penyihir dari kerajaan lainlah yang menghentikan mereka melakukan hal itu. Kalian terus kalah setiap kali kalian mencoba menariknya, kata Raja Penyihir. Menyerah saja. Para Raja Penyihir menjadi semakin frustrasi, namun pada akhirnya, mereka berhenti. Mereka harus menyerah. Kenyataan suram akhirnya menimpa para Raja Penyihir dari Istana Penghakiman. Satu-satunya cara untuk maju adalah menyerang dengan cara yang membuat Sang tidak bisa ikut campur. Sayangnya, itu adalah harga yang sangat mahal untuk dibayar. Ini berarti bahwa mereka tidak dapat mengirimkan penyihir leluhur awal atau penyihir leluhur pertengahan. 40% dari semua level di alam penyihir leluhur tidak dapat digunakan lagi. Terlebih lagi, mereka tidak dapat menggunakan bendera bintang 3 karena Sang akan segera menghancurkannya begitu bendera itu muncul. Istana Penghakiman benar-benar lumpuh ketika berperang dalam perang ini. Mereka hanya menyaksikan Lightning Manor selesai membuat sulurnya, mengisolasi total sekitar 10 wilayah, yang pada akhirnya akan direbut.
Istana Penghakiman hanya memiliki sekitar 100 wilayah tersisa di zona ini, dan jumlah ini sangatlah sedikit. Secara teori, terdapat sekitar 2.500 wilayah di zona ini. 100 wilayah tidaklah banyak dalam konteks ini. Setelah beberapa jam, Raja Penyihir melihat Sang berjalan kembali ke Lightning Manor untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Dia telah menyebabkan banyak kerusakan. Dia telah membunuh beberapa penyihir leluhur dengan Spirit Sense 4 kali lipat. Dia telah membunuh lebih banyak lagi dengan Spirit Sense 3 kali lipat. Dia telah membunuh banyak penyihir leluhur yang normal. Dia telah menghancurkan 2 bendera mereka. Dia membuat 1 bendera tidak mungkin digunakan. Dia bertanggung jawab atas kematian lebih dari 30 juta Archmage. Dia menghabiskan 275 kristal mana tingkat 8 di Istana Penghakiman. Dia juga menjadi alasan mengapa Istana Penghakiman kehilangan Raja Penyihir. Selain itu, pada awal perang, dialah yang menjadi alasan mengapa 2 kerajaan lainnya kehilangan begitu banyak orang kuat. Terakhir, kehadirannya yang terus-menerus memungkinkan Lightning Manor melakukan serangan balik. Dampak tunggal dari prajurit yang satu ini bahkan lebih besar daripada gabungan seluruh Lightning Manor. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk Istana Penghakiman. Prajurit ini sendirian membalikkan keadaan perang di zona ini. Dan sekarang, Istana Penghakiman harus menemukan jalan ke depan di zona ini. Mereka tidak mungkin membiarkan diri mereka terpojok. Pada saat itu, prajurit ini akan melakukan hal yang sama seperti di awal perang dan memblokir segalanya. Ini berarti mereka harus terus mengirim penyihir leluhur menuju kematian mereka. Atau alternatifnya, mereka harus menyerah dalam menyerang Lightning Manor dan hanya bertahan, yang tidak akan menjadi masalah karena zona di dekatnya diperuntukkan bagi para penyihir tinggi, dan Istana Penghakiman memiliki begitu banyak penyihir tinggi yang kuat. Kedua pilihan itu menyakitkan. Babak 850, aku ingin kamu mati. Sang kembali ke Lightning Manor untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Saat dia melewati pangkal sulur, dia menarik napas dalam-dalam. Rasanya aneh tidak dikelilingi musuh. Setelah beberapa saat, Sang memutuskan untuk mencapai alam istirahat tengah kekosongan. Dia telah berjuang cukup lama dalam perang tersebut. Sekarang, saatnya meningkatkan rilamnya dan mempelajari konsep. Sekarang Sang tidak lagi terjebak, dia benar-benar bisa menjalankan rencananya. Pertama, dia harus mencapai Peak Void Break Realm. Setelah itu, ia akan fokus memahami konsep suhu. Dan kemudian, dia akan fokus pada tujuan akhirnya. Konsep entropi tingkat 5 yang misterius, yang menggabungkan konsep senja, suhu, penjumlahan, dan pengurangan. Dengan memahami konsep tingkat 5, Sang akan mampu mempertahankan 6 rasa roh. Tapi tunggu, kenapa Spirit Sense 6 kali lipat? Bukankah menerobos dengan konsep di atas level seseorang sudah cukup untuk mendapatkan Spirit Sense 5 kali lipat? Ya, tapi Sang curiga. Ketika dia menyerap momentum di alam fusion, dia mungkin telah meningkatkan tingkat keberadaannya secara permanen. Keunggulan kekuatan tubuhnya tidak hilang dengan setiap terobosan, yang berarti peningkatan kualitas masih ada, dan seharusnya masih ada ketika Sang mencapai alam ketujuh. Kelemahannya adalah beban spiritual Sang telah meningkat, yang berarti dia membutuhkan lebih banyak momentum untuk menerobos. Setelah mencapai alam Mid Void Break, Sang terbang menuju Lightning Manor. Dalam perjalanannya, dia melihat beberapa orang bersiap untuk berperang, tetapi Sang tidak berinteraksi atau peduli dengan mereka. Sesaat kemudian, medali transmisi barunya berdering, dan Sang menerima sambungan tersebut. Itu adalah guntur yang tadi. Sang Sword, kamu diharuskan bertarung melawan seseorang, katanya. Saya sudah selesai berjuang untuk saat ini, kata Sang. Beberapa kilometer jauhnya, Thunder membuka matanya karena terkejut. Sang Sword, ini bukan pertanyaan. Ini perintah, katanya. Sang memutuskan sambungan dan menyimpan medali transmisi. Medali transmisi mulai berdering lagi, tetapi Sang tidak menerima sambungannya. Sang terus terbang menuju Lightning Manor. Siapa? Akhirnya, Raja Penyihir yang kuat tiba di depan Sang, menghentikannya. Berhenti, dia berteriak. Sang berhenti. Kamu telah direkrut untuk bergabung di garis depan, kata Tuan Penyihir. Aku menolak, kata Sang. Tuan Penyihir menyipitkan matanya. Kamu tidak punya pilihan dalam hal ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sang menjadi marah. Dia telah memberikan lebih banyak kepada Lightning Manor daripada yang mereka berikan padanya, dan sekarang, mereka memaksanya untuk memberi lebih banyak lagi. Aura Sang menjadi gelap secara drastis, namun Sang Raja Penyihir tidak tergoyahkan. Dia telah melihat banyak orang mengamuk. Aku berjanji padamu, kata Sang perlahan. Jika kamu memaksakan sesuatu padaku, kamu dan atasanmu akan menyesalinya. Tuan Penyihir mendengus. Apakah kamu tahu sudah berapa kali aku mendengarnya sebelumnya? Aku tidak peduli. Sang Raja Penyihir menyiapkan mantra untuk menekan Sang, dan aura Sang terus menjadi gelap. Sang sebenarnya merasakan kemarahan dan kebencian. Sudah lama sekali dia tidak merasakan emosi seperti itu. Namun, dibandingkan dengan kemarahannya ketika dia masih muda, kemarahannya jauh lebih dingin dan apatis. Sang tidak kehilangan kendali atas dirinya sendiri, tetapi dia mulai membenci penyihir dan guntur yang memerintahkannya. Berhenti. Tuan Penyihir berhenti ketika dia menyadari ada orang lain yang muncul. Itu adalah Thunder yang lain, tapi bukan Thunder yang dia tangani. Ya, tanya Tuan Penyihir. Guntur lainnya,
Seorang wanita muda dengan rambut biru sedingin es, hanya memandang ke arah Raja Penyihir dengan kesal. Kamu bekerja di bawah siapa? Dia bertanya dengan nada tegas. Thunder Brighton, jawab Tuan Penyihir. Kamu tidak akan membawanya pergi atau melakukan apapun padanya. Apakah aku mengerti? Kata Guntur dengan suara berwibawa. Tuan Penyihir terkejut, tapi dia menghentikan mantranya. Ya Bu. Saat berikutnya, Guntur memandang Sang dengan ekspresi menyesal. Saya minta maaf atas segalanya. Saya akan menghubungi orang yang bertanggung jawab atas hal ini dan memastikan hal ini tidak terjadi lagi. Sang tidak menoleh ke arah Guntur dan tetap diam selama beberapa detik yang menegangkan. Saya ingin mereka mati, kata Sang. Kesunyian. Guntur mengerutkan alisnya. Permisi, dia bertanya. Kau mendengarku, kata Sang sambil menoleh ke arahnya. Aku ingin mereka berdua mati. Sang Raja Penyihir mengerutkan alisnya, dan Sang Guntur memandang dengan jijik pada Sang. Kamu tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hal seperti itu. Ini terserah pada Ratu Cahaya Bintang. Tentu saja, Thunder merasa muak karena Sang mengatakan hal seperti itu karena kejadian kecil ini. Kesalahan terjadi, dan Thunder yang bertanggung jawab atas semua ini akan ditegur. Masalah ini telah terpecahkan. Tidak ada alasan untuk bertindak berlebihan dan meminta dua Raja Penyihir dibunuh. Apakah dia masih anak-anak? Sang perlahan menoleh ke arah Tuan Penyihir. Kau dan atasanmu akan mati, ucapnya dengan tenang dan dingin. Saya akan memastikannya. Tuan Penyihir menjadi marah, tapi dia tidak mengatakan apapun. Tolong, berangkatlah, kata Guntur dengan nada dingin kepada Sang. Sang tidak mengatakan apa-apa dan terus menuju Lightning Manor. Setelah dia pergi, Tuan Penyihir melihat ke arah Guntur. Mengapa kamu mengizinkan dia mengatakan hal ini kepadaku? Guntur memandang ke arah Tuan Penyihir dengan alis berkerut. Dia adalah pahlawan leluhur. Setelah dia pergi, Tuan Penyihir melihat ke arah Guntur. Mengapa kamu mengizinkan dia mengatakan hal ini kepadaku? Guntur memandang ke arah Tuan Penyihir dengan alis berkerut. Dia adalah pahlawan leluhur. Hal ini mengejutkan Sang Raja Penyihir, dan dia tidak bisa mengatakan apapun selama beberapa detik. Dan kemudian, Tuan Penyihir mengepalkan tinjunya karena marah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia marah pada atasannya. Semua orang tahu tentang pahlawan leluhur. Memerintahkan dia untuk melakukan apapun sudah keterlaluan. Dia telah melakukan banyak hal untuk Lightning Manor. Jika dia tahu bahwa orang di depannya adalah pahlawan leluhur, dia akan menolak perintah tersebut. Namun setelah amarahnya berlalu, perasaan cemas dan takut pun menetap. Pahlawan leluhur mengatakan bahwa dia ingin mereka berdua mati. Guntur memperhatikan Tuan Penyihir dan mengabaikan kekhawatirannya. Jangan pedulikan dia. Dia mengatakan itu karena marah. Aku yakin dia akan tenang. Selain itu, ini bukan salahmu karena kamu jelas tidak tahu siapa dia. Tuan Penyihir menghela nafas dan mengangguk. Anda benar. Terima kasih, Bu. Thunder mengangguk dan pergi untuk membuat laporan mengenai apa yang telah terjadi. Tuan Penyihir hanya menghela nafas. Tidak ada hasil apapun dari kejadian ini. Bagaimanapun, ini adalah pahlawan leluhur. Setelah beberapa hari atau tahun, dia akan tenang. Benar. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.